Masya Allah. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ayyuhal khadirun ma'asiral muslimin wal muslimat, para jamaah munajat gedor pintu langit yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri privat tahajud Al-Fakir Aris Alwi. Ya, para penonton live streaming TikTok maupun logo biru, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajat terkabul, cita-cita tertunaikan, hutang lunas, rezeki uang mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Sekalipun diambil, disedot oleh jutaan hamba Allah setiap harinya. Itulah doa kita agar kita selalu mendapatkan rezeki yang mengalir. Ya, Masya Allah. Sehat semuanya Bunda ya. Izinkan Al-Fakir untuk menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bun, sekalipun akun utama kita, ya, akun TikTok UST Aris Alwi sedang disuruh istirahat dulu 1 pekan, nanti kembali aktif di tanggal 4 bulan 10, 4 Oktober baru bisa aktif lagi ya. Maklum mungkin karena kelelahan, mungkin karena kecapean, sehingga Mbah TikTok meminta untuk istirahat dulu untuk live streaming. Ya, ini tidak berarti berhenti. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki, yang masih ada akun kedua yaitu YHI Tours Pondok Sat Melomo, ya, sehingga kita masih bisa aktif di TikTok. Ya, kalau untuk di Pacebok sih aman-aman saja. Ya, mau cungkir balik kayak mau ngapain apa kayak mau ngomong apa kayak dia. Nggak pernah tuh dapat teguran. Beda kalau si Mbah Tete, Mbah TikTok ini. Ya Allah, terlalu sensitif ya. Ya Allah, hanya karena mengucapkan kalimat bundir ya, bundir, tiba-tiba saya dibilang mau mengakhiri hidup saya. Ya Allah, ini adalah teguran yang kesekian kalinya dengan berbeda versi ya. Kalau teguran pertama, tangan saya bergerak. Lagi-lagi saya dianggapnya mau mengakhiri hidup. Kemudian pernah juga anak saya ikut, dikira kita sedang eksploitasi anak. Terus yang yang sebelum-sebelumnya lagi minum. Saya lagi minum. Ditegur. Itu alkohol katanya. Astagfirullahaladzim. Dan yang pertama yang nggak bisa saya lupakan adalah apa?
Ini yang paling gak masuk akal. Saya ngajak Bapak Ibu untuk mengenal sedekah, dianggapnya penipuan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nggak boleh kita. Ternyata kita tuh sedang negosiasi sama Allah, ya, agar yang punya TikTok di Indonesia ini diberi hidayah, ya. Kenapa? Alhamdulillah. Siaran-siaran seperti ini terlalu sensitif. Tapi di sisi lain siaran-siaran yang di luar sana yang ya mohon maaf ya, maslahatnya untuk umat nyaris wallahu alam bisawab malah dibiarkan. Tapi justru dakwah-dakwah seperti ini malah terlalu apa ya? Sensitif banget ya. Kita ngomong ini salah, ngomong itu salah. Ya. Tapi di sisi lain kita juga butuh. Kita butuh. Ya. Mau pindah rumah, ya kita butuh rumahnya, TikTok. Ya. Nah makanya Bapak Ibu, ayo saya mengajak semuanya untuk membesarkan logo biru kita, Muhammad Aris Alwirilangi, kita besarkan itu sehingga pusat kita nanti ada di logo biru, ya. Karena jujur kalau mengandalkan yang ada di TikTok ini agak sensitif banget, bahaya. Capek-capek gitu udah ngumpulin jutaan follower, pada akhirnya dengan gampangnya bilang ngeblokir secara permanen, Allahu Akbar. Akan berbeda dengan logo biru, nggak pernah ngancem-ngancem tuh, gitu. Maka ayo dengan karomah, mukjizat, syafaat, ya, tahajud kita, tilawatil Quran kita, ya, ya, insya Allah luluhkan hati manajemen TikTok untuk membiarkan kita dakwah, gitu ya. Terlalu sensitif banget, karena itulah kalau bahasa kita tuh aturannya nggak jelas. Kenapa? Karena yang dipakai itu bukan manusia, itu yang dipakai robot. Jadi semuanya sudah diatur sedemikian rupa, nah, sehingga ya nggak objektif lagi, sangat nggak objektif. Ya. Liputan-liputan luar sana itu, ya maaf, lebih parah kalimatnya dari kita, tapi apakah mungkin karena maaf ya, kameranya terlalu dekat dengan saya atau gimana, wallahu alam. Ya, begitu ya. Nah, Ibu Nilawati kayaknya baru bergabung ini. Ini kita lagi bahas ini, Bu. Ya. Ya. Sebenarnya sih apa ya? Gini Bun, kalau saya juga iya lagi mencoba nih. Kalau untuk di AG itu saya lagi mencoba Bu Bidan. Wallahu alam nanti ketemu apa enggaknya nih. Ini saya lagi coba nih. Ya karena kan kita fasilitas sudah ada nih. Coba nanti deh. Karena di IG itu juga AG itu juga sangat dibutuhkan sebenarnya. Bayangin kita nyebut rivalnya saja nggak boleh. Kita harus plesetin. Ya. Iya, mungkin banyak yang nggak suka ya dengan dakwah-dakwah kita ini. Ya, tapi biarkanlah. Ada malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel sedang mengawal kita. Nggak takut saya. Ya, kalau kita diusir lagi nanti di rumahnya dia, ya kita pindah rumah lagi. Ya toh juga ada kok logo biru siap menerima kita. Kan gitu.
jadi masalah. Ya baik, kita tinggalkan itu ya. Kita fokus kepada tema kita. Allahu Akbar. Ya, itulah Bu. Banyak sekali masukan memang kalau untuk di dunia per TikTokan ini agak-agak repot memang. Ya. Agak, kalaupun ya mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada katakanlah kita bebas ini, tapi harus berbayar, ya kita siap kok. Masalahnya kita nggak dikasih fasilitas, ya. Kita nggak dikasih fasilitas untuk ada fasilitas bayar, ya kemudian dikasih kewenangan gitu, enggak. Dia hanya sepihak aja, kalau bahasa Jawane semuamu dewe gitu. Nah gitunya gitu. Nah makanya saya berharap ke ayah bunda, ayo besarkan logo biru. Sekarang kita sudah ada 118 ribu. Itu bisa dibesarkan itu. Nje Bu, sakarepe dewe itu TikTok itu. Pokoknya kumaha aing wae teh gitu nya bahasa Sunda nama. Kumaha aing wae. Tapi lucunya siaran-siaran di luar sana malah dibiarkan. Ya. Iya Bu Dela, makanya nih kita lagi campaign dulu nih supaya logo biru diaktifin ya. Alhamdulillah kemarin Bun 2 hari kita sudah dapat 13 ribu itu 2 hari ya gitu. Ya memang tidak mudah memang karena yang kedua dari sisi penghasilan juga maaf ya. Dari sisi penghasilan jelas. Kalau di logo biru yang penting rajin upload, walaupun kita nggak live nggak jadi masalah. Tapi kalau di Mbah TikTok ini, kalau kita nggak live ya kita itu pun, apalagi kita kan memang nggak ada arah ke sana minta gift gitu. Sudahlah pelitnya naudzubillah. Pelitnya. Makanya aku bilang nggak usah ngasih gift deh ya, nggak usah. Bapak Ibu beli gift itu harganya katakanlah harganya 100, yang nyampe ke kami itu hanya 50 Bu. 50-nya buat dia. Sudahlah untungnya 100%, tapi kita dikasih ketidakadilan ya. Nah, begitu ya. Nah, oleh karenanya Mbak Ayah Bunda, untuk 1 pekan ke depan saya tetap live di TikTok, pakai YHI Tours sambil menunggu UST Aris Alwi bisa kembali aktif lagi ya. Gitu. Ya iya Bu. Ya. Bu Trisna benar. Dipotong sama dia. Kemudian kalau misalnya kita mau reimburse nih, misalnya dapat nih. Waktu itu pernah saya dapat hampir 3 JT. Itu ongkos kirimnya berapa? Ya, ongkos kirimnya $3 itu. Waduh. Nah, makasih ya Haikal Septiadi. Siapa ini? Ngasih bintang. Nah, kalau di Pacebok jelas. Ya, itu gajinya jelas. Tiap tanggal 21, 22 udah masuk. Ya. Ibarat kata kita cuma foto lagi makan cilok aja, kalau orang senang itu bisa dihargain berapa dolar. Nah begitu Bunda. Ini tapi maaf ya, saya bukan berarti mengajarkan Bapak Ibu untuk dengki, enggak.
Saya hanya berbicara seperti ini agar Bapak Ibu paham. Yang namanya dakwah, begitulah. Dakwah begitu. Ya. Saya pernah dakwah, khutbah Jumat, ya, itu dikasih surat cinta. Saya nggak mau nyebut di mana gedungnya, jelas pemerintah itu, gedung pemerintah itu. Ya, mohon maaf Pak Ustadz, jangan membahas terkait si Fulan. Si Fulan itu siapa? Terkait dengan pimpinan kita dulu. Sampai segitunya tuh, didikte saya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ya, saya bilang gini, ini adalah pertama dan terakhir saya khutbah di sini. Udah nggak mau lagi saya dipanggil situ. Karena kita didikte. Gitu. Nah, sama halnya nih TikTok nih. Karena dia merasa dia yang punya segala-galanya, akhirnya ya sekarepe dewe gitu. Kumaha aing kan gitu. Nah, ayo Bunda. Kita ambil hikmah di balik ini semua agar ayah Bunda betul-betul mendukung saya dalam dakwah. Ya. Gitu ya. Yang namanya dakwah ayah, Bunda, itu bukan hanya sekedar berdiri di depan ya mimbar, panggung. Ya. Nah, inilah kenapa Aris Alwi maaf mengeluarkan statement bahwa apa yang ayah Bunda rasakan semuanya sudah pernah saya rasakan. Jadi perlu saya sampaikan ya, kesulitan-kesulitan yang ayah Bunda rasakan itu semuanya udah pernah saya alami. Sehingga saya jadikan wasilah untuk dakwah. Ya, walaupun tantangannya Anda lihat sendiri kan. Ya, artinya kan Bapak Ibu lihat sendiri kondisi real di lapangan. Ya. Ketika saya dakwah masih manual, dakwah masih kampung ke kampung, masjid ke masjid, ya. Ya. Ya, kan begitu. Nah, itu ujiannya apa? Ujiannya intimidasi, diancam, segala macam. Nah, ini kalimat-kalimat kayak gini nggak boleh berulang nih kalau disembah ini. Nanti tiba-tiba langsung diblok aja kita. Nggak boleh diulang kalimat kayak gitu. Nah, kemudian saya pernah lagi ngisi tausiah, tiba-tiba atap masjid dilempar. Itu tantangan dakwah itu. Padahal yang saya sampaikan apa? Saya hanya menyampaikan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Akhirnya ada yang marah, ada yang tersinggung, segala macam lah. Bapak Ibu, maaf. Kalau ceramah seseorang atau seorang ustadz, seorang kiai, siapapun itu, kalau isi ceramahnya itu membuat hati kita merasa tersinggung, tersungging, artinya ceramahnya masuk. Iya kan? Ceramahnya masuk. Ya. Jangan dibalik. Ya. Pengen dengerin ceramah yang hahaha hehehe hohoho ya. Dari pembuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
sudah cengar-cengir duluan sampai terakhir wassalamualaikum, cengar-cengir aja terus. Ya maaf ya Bunda, ya mohon maaf. Kalau kayak gitu kira-kira apa yang kita dapat? Ya, apa yang didapat? Capek-capek kita. Ya paling dapatnya apa? Ya dapatnya kebahagiaan, bisa tersenyum karena di rumah selalu manyun. Ya paling itu aja. Nah, ya kan? Kalau bahasa saya ketawa ketiwi ya. Iya Bu Wiwi. Ketawa ketiwi aja. Ada penceramah kayak gitu. Ya. Tapi di balik ketawa ketiwinya itu nggak ada sedikit pun nilai, value, penyemangat, motivasi untuk lebih dekat lagi ke Allah. Ya. Kalau ketawa ketiwinya itu ada unsur motivasi agar lebih dekat lagi ke Allah, lebih mengenal tahajud, tilawah, sedekah, sholawat, itu bagus. Ya, ya banyak guru-guru kita yang sudah terbukti itu. Tapi ada memang itu ngeguyung, guyon aja dari awal sampai akhir. Tapi uniknya lagi, banyak peminatnya kayak gitu-gitu tuh. Ya. Tapi berbeda, ya. Nah, berbeda dengan apa yang kami sampaikan. Al-Fakir Aris Alwi ada lucunya, ayat guyonannya, tapi di balik guyonan itu ada hikmah, ada value, ada nilai. Nilainya apa? Mencambuk, memberikan motivasi kepada para pendengar, para jamaah untuk lebih dekat dengan Allah. Gitu. Itulah dakwah sesungguhnya. Gitu. Dan yang paling kerennya lagi, apa yang didakwahi itu ya dijalankan. Tidak bisa hanya omong doang, nggak bisa. Dijalankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim ya, surah Shaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian kamura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Tuh buka tuh. Surah 2, 3. 2 dan 3 maksudnya, bukan 2, 3. Ya. Ayatnya 2 dan 3, surahnya namanya surah Shaf. Hai orang-orang yang beriman, ya. Jangan engkau ya katakan yang tidak engkau kerjakan. Kerjakanlah apa yang engkau katakan. Ya, maksudnya apa? Ulah sok ngomong wadul. Ya. Ulah sok ngomong teucrek kah gitu maksudnya teh. Apa yang Bapak Ibu sampaikan ya, itulah yang kita jalankan. Apa yang saya sampaikan itulah yang sama-sama kita jalankan. Bukan hanya ibu bapak yang menjalankan. Saya lebih duluan menjalankan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kita kena kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah ya ketika kita hanya bisa menyampaikan ya tapi tidak bisa ya melakukannya. Nah, hati-hati itu ya, hati-hati ya. Saya wanti-wanti banget ya. Ya, ayo bunda ya. Ayo belajar kita. Ya. Apalagi seperti saya. Ya, apa kata Bu, siapa kemarin tuh? Iya Bu Dela kalau nggak salah, Papua. Ya Ustadz ini praktisi, saya praktisi bunda. Sok, ayo nak.
Bapak Ibu nanya, ya, praktisi apa Aris ini? Praktisi riba? Pernah. Praktisi ngebukin orang? Pernah. Ya, ayo apalagi? Praktisi hammer? Pernah. Apalagi? Praktisi judol? Kalau dulu kan belum ada judol. Belum ada. Ya. Dulu tuh belum ada online-nya. Jadi judulnya hanya judi aja. Saya juga praktisi, Bun. Ya, itu. Terus praktisi apa? Saya kalau ingat masa-masa kelam saya sebagai praktisi yang nggak benar, Allahu Akbar. Hoyong seri, pengen ketawa saya. Tapi apa? Di balik itu semua ada hikmah. Apa hikmahnya ya Bunda? Ya, saya ambil pelajaran. Oh, ternyata ketika kita menjadi seorang penjudi, hancur hidup kita, habis. Oh, ketika kita menjadi seorang preman gak jelas, orang banyak benci sama kita. Oh, ternyata kalau kita menjadi seorang tukang mabok, ya, kesehatan kita akan terganggu. Oh, ternyata kalau kita menjadi seorang pembohong, tidak ada yang percaya sama kita. Itulah hikmah. Dan alhamdulillah detik ini saya implementasikan hikmah kehidupan saya di usia 25, 26, 27 sampai 28 itu betul-betul kelam. Ya, sehingga ada candaan. Ente mah enak, mantan orang gak jelas. Teman aneh terbalik, mantan orang baik. Coba, Bapak Ibu milih mana? Hayo. Ibu milih mantan orang gak jelas atau mantan orang baik? Ayo. Ya mending menjadi mantan orang gak jelas. Nah, inilah depan Ibu sekarang nih yang lagi menyampaikan Tosya. Ya, mantan orang gak jelas. Tapi kalau seandainya saya, katakanlah dijadikan sebagai mantan orang soleh, mantan orang baik, wah repot Bu. Kita nggak bakal ketemu. Ya. Gitu. Ya. Lah terus, kok dapat ilmu dari mana Ustadz? Jangan-jangan ilmu murni ini siapa bilang? Nanti saya lagi menggarap videonya, testimoni dari istri almarhum guru saya. Biar antum ya bisa lihat langsung. Ya. Bagaimana prosesnya saya menggali ilmu Bunda. Lah Bunda mah enak sekarang. Modalnya modal HP, modal wifi, modal data, selesai. Dapat ilmu. Ya ini kan langsung dapat ilmu nih. Modalnya apa? Modal HP, modal data atau wifi, kemudian mau bangun jam 00, udah dapat ilmu. Ya. Nggak ketemu gurunya langsung. Lah kalau saya dulu Ibu, la ilaha illallah. Ya. Sabtu Ahad saya jalan dari Bogor ke Sukabumi, bayangin tuh. Ya. Ayo. Dari Bogor ke Sukabumi eta teh 1 jam. Ya. Nyampe di Sukabumi, ya. Ketemu sang guru. Nah, gimana? Langsung ditanya apa? Kalau guru ketemu sama saya ditanya apa? Pak Haris gimana? Puasanya? Kuat nggak? Amalannya jalan nggak? Langsung digituin. Dan maaf Bunda, ilmu-ilmu yang saya pelajari ini nggak ada yang gratis. Semuanya pakai mahar. Tapi maharnya bukan duit.
Maharnya kita lebih mendekatkan diri ke Allah, mensucikan diri kita ke Allah dengan wasilah saum alias puasa. Ya, 615 hari saya puasa non-stop. Orang lagi lebaran, ya, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, lagi pada asik makan makanan enak, saya masih puasa. Orang ke kondangan, ya, asik makan enak, saya cuma jadi penonton. Ya, saya cuma jadi penonton itu. Ya. Dan itu berjalan tidak sehari dua hari, 615 hari. Total saya menjemput ilmu, menggali ilmu apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ini 4 tahun lamanya. Yang intens itu, yang betul-betul puasa itu 615 hari. Artinya apa? Hampir 2 tahun. Ya. Terus enggak puasanya kapan? Enggak puasa saya itu di saat haram aja. Ketika haram berpuasa apa? 2 hari raya dan hari tasyrik. Cuma 5 hari itu enggak boleh puasa dalam setahun. Itu haram hukumnya. Nah, sehingga apa? Ilmu yang ada saat itu saya gali selama 4 tahun. Saya amalkan, saya coba amalkan. Hiji, satu persatu saya amalkan. Ternyata terbukti. Maka beranilah saya. Kata guru saya, almarhum Kiai Haji Imam Syamsuddin. Beliau bilang apa? Ya, Pak Aris boleh nanti mengijazahkan lagi ilmu yang saya kasih. Tapi tunggu usia Pak Aris 40 tahun. Ya. Sebelum 40 tahun, saya belum berani ceramah terkait keilmuan seperti ini. Gak berani. Kerjaan saya sebelum 40 tahun, saya masih ngantor. Ya, 16 tahun saya ngantor Bapak Ibu. Kutu loncat lagi. Kutu loncat saya. Pernah di Darul Quran, pernah di Dompet Duafa, pernah di Al-Azhar. Al-Azhar kan terkenal itu. Saya pernah di Al-Azhar 7 tahun. Di Darul Quran, ya, di Dompet Duafa saya 7 tahun. Terus di Logo Merah, yang provider merah yang paling terkenal di Indonesia, 3 tahun saya di situ. Kutu loncat saya. Tapi setelah usia 40, 41, sekarang udah 42 jelang 43, saya sudah merasa layak dan pantas untuk menurunkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari untuk kemaslahatan umat. Ya, bukan mengajak umat memahami hal-hal yang gak jelas. Ya. Ingat, harus Bapak Ibu bedakan ya, jangan gampang membid'ahkan orang, jangan gampang menyalahkan orang, jangan gampang mengkafirkan orang. Ya, ingat, ilmu ayah bunda boleh jadi sudah mantap. Tapi ketika ilmu ayah bunda justru membuat ayah bunda merasa paling hebat, itu bukan ilmu namanya, itu penghancur. Ini ayah bunda ini udah hebat. Ya, saking hebatnya merendahkan ilmu orang lain, ya, udah hilang itu. Nah, makanya saya agak bersedih ketika ada yang mengucilkan kita di sini, ya. Wah, ada ustadz abal-abal ini. Wah, ada ustadz gadungan ini. Makanya baca tuh biografi saya tuh. Ya, perjuangan saya tuh ayah bunda. Tuh Bu Ade itu saksi. Saya pernah dagang. Ya, Bu Ade itu tetangga saya, jamaah saya juga. Ya. Waktu itu belum dapat ilmu sama sekali. Dagang hancur. Ya. Kemudian macam-macam. Ya. Bayangin 17 tahun saya ngantor. Allahu Akbar. Ternyata bukan di situ faknya, ternyata bukan di situ rezekinya. Ya. Allah bukakan rezeki saya melalui
dakwah saya saat ini. Alhamdulillah. Ya, ini penjelasan saya Budela. Bukan barangkali, pasti ada aja yang julid sama kita, nyinyir sama kita. Wah, saya hanya begini, kalau misalnya ada yang nyinyir sama keilmuan saya, wah ini bukan anak santri, ini bukan ini segala macam. Sok mangga baca biografi saya. Ya di TikTok itu buka, klik, cok baca. Di situ ada biografi saya di situ, ya. Dan biografi saya itu ditulis oleh orang lain, bukan saya yang nulis. Ya, orang lain yang nulis itu. Ya, dijadikan buku. Nah, gitu ya. Kemarin banyak tuh yang minta mau dibeli. Saya nggak produksi lagi. Karena saya lagi sedang mempersiapkan penulisan buku Munajat Gedor Pintu Langit. Nah, kalau itu sudah jadi, wah itu keren itu. Pasti ribuan nanti laku itu. Ya. Tinggal begini aja, ayo beli bukunya Munajat Gedor Pintu Langit. Karena belum ada. Nah, begitu Bunda. Sedang digarap tuh oleh penulis. Nah, begitu Bunda ya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya sampaikan ke ayah Bunda, setinggi-tingginya ilmu seseorang, kalau ilmu itu justru membuat dirinya merasa paling hebat, merasa paling wow, merasa di atas segala-galanya, berarti justru ilmu itu menghancurkan ayah Bunda. Gitu aja. Ya. Ya mungkin ada yang pernah dengar cerita saya beberapa bulan yang lalu. Ada sahabat saya, ini sahabat, sampai ngomong gini, Ustadz, emang gak ada judul lain apa? Ini ceramah antum, khutbah antum, tausiah antum ini, kenapa itu lagi katanya. Ya. Tahajud, tilawah, sedekah, tahajud, tilawah, sedekah. Cuma itu doang ilmunya katanya. Si Ustadz ini. Terus jawaban saya apa? Karena Ustadz yang ngomong kayak gini, beliau ini lulusan luar negeri, S2 lagi. Bahasa Arab jago, bahasa Inggris jago. Jawaban saya sederhana, simple, singkat, padat, tapi skakster. Ya. Afwan Ustadz. Ini saya pakai bahasa santri ya. Afwan Ustadz. Ya. Saya akui ilmu saya hanya tahajud, tilawah, sedekah. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda seorang ahli tahajud, ahli tilawah, ahli sedekah? Ya. Kalau memang Anda seorang ahli tahajud, Anda seorang ahli tilawah, Anda seorang ahli sedekah, saya akan berhenti berdakwah terkait dengan tahajud, sedekah, dan tilawah. Sekak seter. Dia langsung angkat tangannya, tos katanya. Tos tau nggak? Cuk. Ya, sorry bro katanya. Sorry bro. Maaf ya. Cuma canda katanya. Nah itu. Sederhana kan jawaban kita. Balikin aja. Kalau ada yang menyinyirin dakwah kita, tahajud, tilawah, sedekah, tanyain aja, apakah Anda sudah menjalankan tahajud? Apakah Anda sudah menjalankan tilawah? Apakah Anda sudah menjalankan sedekah? Udah selesai itu aja. Jadi tidak perlu kita buka kitab yang tebalnya seperti Al-Quran. Tidak usah. Ya. Nah, begitu ya. Allah. Ya. Yuk kita berdoa ya. Allahu Akbar. Ya. Ya insya Allah saya menghubungi penulis. Kemarin sudah koordinasi. Ya, kita akan bikin buku namanya Munajat Gedor Pintu Langit. Cara jitu pelunasan hutang dan cara jitu meraih senjata pemusnah kesulitan. Wih, keren kan judulnya. Siapin airnya ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Alhamdulillah.
Ayo bunda, kita berdoa. Masya Allah, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita syahadat, ayo bunda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Ayah, bunda, saudara-saudaraku sekalian, adab berdoa pertama dan yang paling utama adalah minta ampun kepada Allah. Makanya setiap kali berdoa di munajat gedor pintu langit, selalu saya mulai syahadat dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Boleh jadi karena banyaknya dosa, maka hajat-hajat kita masih dipending oleh Allah. Boleh jadi karena karatan dosa, impian cita-cita kita sedang dikaji ulang oleh para malaikat sebelum diserahkan ke keputusan Allah. Maka perbanyak istighfar. Kenapa metode munajat gedor pintu langit mengajarkan istighfar 1000 kali sebelum azan subuh? Ayo, itulah fungsinya. Kita minta kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita ya bunda, insya Allah doa kita juga sangat makbul. Insya Allah doa kita juga mustajab. Jangan lagi pakai kata-kata semoga. Jangan lagi pakai kata-kata mudah-mudahan. Itu ragu antum. Kita ragu sama Tuhan. Nah, lantas bagaimana? Ayo bersihkan dulu dengan memperbanyak istighfar. Ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, kami tersungkur di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersujud, merengek kepadamu ya Allah. Kami bersujud, berserah diri kepadamu semata ya Allah. Tuhan kami hanya Engkau ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segalanya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah kami ya Allah. Kami hakul yakin ya Allah, sebesar apapun dosa yang ada di kami, sebesar apapun kehilapan yang kami lakukan, sebesar apapun dosa-dosa yang numpuk di tubuh kami ya Allah, kami hakul yakin Engkau pasti mengampuni dosa kami, karena Engkau ya Ghafar, karena Engkau ya Ghafur, Engkau maha penerima taubat hamba-hambamu, Engkau maha pengampun segala dosa khilaf seluruh hamba-hambamu, wahai Allah. Ampunilah dosa kami semua ya Allah.
Sudah istiqomah sekian bulan, sekian tahun, tapi kok belum ada hasil, kok belum ada terijabah. Ayo, mari kita berprasangka baik ke Allah. Boleh jadi doa kita dipending sama Allah karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Dosa zina, dosa riba, dosa terhadap suami, dosa terhadap istri, dosa terhadap anak, dosa terhadap guru, dosa terhadap kedua orang tua. Boleh jadi kita pendosa terhadap orang tua kita. Yang masih hidup orang tuanya, ayo hadirkan orang tuanya. Minta ampun, wahai emak, wahai bapak, abah, wahai bapak, wahai emakku. Tafarajaka dampem mak, tak dampeng anak tak. Aku mohon ampuni segala dosa anakmu. Aku mohon bukakanlah pintu maaf untuk anak-anakmu yang begitu banyak dosa. Hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ayah kita. Mintalah kepada Allah, Allah ampuni segala dosa kita terhadap kedua orang tua kita. Hadirkan bapak kita, wajahnya yang sudah tua renta. Ingat, keringat beliaulah yang menghantarkan kita menjadi dewasa, yang menghantarkan kita menjadi sukses. Wajah ibu kita, ingat, air susu ibu kita lah yang menghantarkan kita menjadi besar, yang menjadi anak sukses. Dan kasih sayang seorang ibu tidak pernah berkurang sampai ajal menjemputnya. Dan demi Allah, demi Allah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Doa seorang ibu tidak ada yang bisa menghijabnya. Doa seorang ibu tembus ke langit ketujuh. Doa seorang ibu tidak pernah tertolak. Doa seorang ibu selalu tepat sasaran. Sekalipun Anda seorang ahli tahajud, seorang ahli tilawah, seorang dermawan, tapi ketika Anda lupa dengan kedua orang tua Anda, maka akan sia-sia. Kembalikan semua. Orang tua kita adalah Tuhan kita yang nyata di muka bumi ini. Ayo, minta ampun, minta maaf kepada mama, kepada bapak. Kalau jarak jauh, telepon. Kalau jarak jauh, hubungi. Hadirkan. Sungkem. Jangan lupakan orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada mereka, ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma gfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Khususkan untuk ibu, khususkan untuk bapak. Kenapa ajaran Aris Alwi selalu menyampaikan tawasul kepada kedua orang tua, baik yang hidup maupun yang sudah wafat? Karena karomah orang tua itu tidak terhijab, saudaraku. Yuk kita doakan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ibunya telah wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ibunya, yang ayahnya telah wafat, sebutkan nama ayahnya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sebutkan nama ibunya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebutkan nama ayahnya.
Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi'hum. Khususan ila ruhi man ajazani, guru-guru Kiai Haji Imam Syamsuddin bin Kiai Haji Muhammad, wa khususon Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin, abah guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab, ayah kami orang Tungkal, ayah kami orang Jambi. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo, yang sakit minta kepada Allah, Allah angkat penyakitnya. Hadirkan Allah, wahai Allah. Inilah fungsinya kita beristighfar, saudaraku. Dengan wasilah kita beristighfar, Allah angkat penyakit kita. Minta sama Allah, angkatlah penyakitku ya Allah. Angkatlah penyakit yang ada di tubuhku ya Allah. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Bagimu kun fayakun. Angkatlah seluruh penyakit kami ya Allah. Minal abdi zalili asi ilal malikil kabiri jabbari kahari ghaffari ladzi la ilaha illahu rabbi anni massani ad-durru anta arhamur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafani kul hamil ghamin kama tashabah la ilaha illa anta wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Alladzi khalaqani walladzi khuwayyat wa yamsasqallahu danu fala kasifa lahu illa hu wa yadku bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika. Seluruh jamaah kami min syarri wa jarri wa asqan wal junul barsi wal jizami ma, seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah. Hunazilan mutafarikatan min tilka hunazilan mutafarikatan hunazilan mutafarikatan ukhruj ya Allah fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'un innama yastajibul ladzina mauta innama yastajibul ladzina mauta ya bal ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wahai Allah, sesi ketiga ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Setelah kami mohon ampun kepadamu ya Allah, kami mohon Engkau redho dengan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan seluruh permohonan kami ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Bebaskanlah kami dari hutang ya Allah. Terlebih hutang riba, pinjol, bangke, dan lain-lain semuanya ya Allah. Kami mohon ya Allah. Lunasilah. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Mughni, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, Aghnina, ya Allah, Aghnina, ya Allah, Aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajasi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana
Hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, mengalir bagaikan air zam-zam. Hadirkanlah kekayaan harta untuk kami, ya Allah. Hadirkanlah kekayaan ilmu untuk kami, ya Allah. Hadirkanlah kekayaan hati untuk kami, ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang kami semua. Berikanlah kami uang yang mengalir bagaikan air zam-zam. Takdirkanlah kami menjadi kaya raya tajir melintir miliarder yang dermawan, ya Allah. Miliarder yang dermawan, ya Allah. Yang dermawan, ya Allah, bukan yang miliarder yang pelit, tapi kami minta kepadamu, ya Allah, mohon sangat takdirkanlah kami sebagai hambamu yang miliarder dermawan, ya Allah. Lindungilah kami semua, anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, keluarga besar kami, santri kami, jamaah kami semua, munajat gedor pintu langit, seluruh penonton, lindungilah semua, ya Allah. Lindungilah semua, ya Allah. Dari segala mara, bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Lindungilah semua, ya Allah. Lindungilah semua, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah jodoh yang terbaik untuk mereka yang belum memiliki jodoh. Berikanlah anak keturunan yang soleh-soleh bagi yang belum memiliki anak keturunan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Hadirkanlah, ya Allah. Pembeli tanpa tawar terhadap aset yang telah kami doakan, ya Allah. Hadirkanlah, ya Allah. Hadirkanlah, ya Allah. Summa dauhunna. Hadir. Yatina kesai. Summa dauhunna. Hadirkanlah jamaah ribuan jamaah agar kami bisa umroh berjamaah. Bareng-bareng umroh, ya Allah. Agar kami bisa menikmati sujud di depan Ka'bah langsung. Berdoa di Raudhah, ya Allah. Melihat langsung. Berziarah ke makam Rasulullah, ya Allah. Hadirkanlah, ya Allah. Rezeki kami yang berlimpah ruah. Datangkanlah rezeki kami dari area yang tak pernah kami duga, ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalu fa huwa hasbunallahu baligh. Qad ja'alallahu kulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Istajib doana ya Allah, bikabuli doana ya Allah, qad hajatina ya Allah, qad hajatina ya Allah. Qad hajatina ya Allah. Amin amin. Istajib doana ya Allah, qad hajatina ya amin amin. Ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian munajat gedor pintu langit telah usai kita lakukan. Alhamdulillah, walaupun kita menggunakan akun YHI Pondok Sehat Malomo, penontonnya alhamdulillah cukup banyak. Ada sekitar 2000-an, yang duduk sekitar 350-an. Pak Cebok juga alhamdulillah malam hari ini tembus di angka 270-an. Alhamdulillah ya. Biasanya Pak Cebok cuma 100-an. Ya. Dan biasanya YHI terus ini penontonnya paling yang duduk itu cuma nggak pernah lebih dari 100. Hari ini alhamdulillah hampir 400. Masya Allah. Ya. Ini semua perjuangan Bapak Ibu semua ya.
Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Oh ya, untuk Ibu Aisyah, Pempek Palembang Bu ya, mohon Ibu japri ke saya ya. Japri ke saya. Karena saya lah nyari nomor Ibu susah ketemunya. Maklum, udah ribuan. Jadi Ibu japri, saya ada perlu ke Ibu ya. Masya Allah. Sampai ketemu 5.15 di F Pacebok logo biru Muhammad Aris Alwirilangi dan TikTok YHI Terus Pondok Sehat Malomo. Jantung Al-Waqiah insyaallah. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih atas nama pribadi dan lembaga. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kontribusi kepada Pondok Sehat Malomo ya. Ya, Bunda Jenawali, Bu Bidan, Wulan, ya, Pak Daden ya, Masya Allah. Terus tim dari Palu, tim dari Sulawesi. Di Sulawesi banyak sekali nih, Masya Allah. Fangaji Tari, Fangaji Sukawati, Fangaji Fatima, Fangaji Karyani, Masya Allah. Fangaji Rosna ya. Terima kasih semuanya ya Bunda ya. Kemudian yang dari Jawa Barat, Allahu Akbar. Ya, dari Jogja Ibu tim saya, Bu Sri Rezeki, Bu Wiwi ya, Masya Allah. Kemudian Bu Adzana ya, Masya Allah ya. Terima kasih semuanya ya atas partisipasinya ke Pondok Sehat Malomo ya. Kemudian dari tim Pacebok nih ya, Allahu Akbar. Terima kasih Bunda ya. Insya Allah semakin ayah Bunda istiqomah, jangan pernah ragu. Allah bersama kita. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Malaikat Allah sudah menyiapkan surga untukmu. Surga apa yang dimaksud? Duniawi ya. Sumatera juga ya, Fangaji Rusanti, Bu Ica Ainun ya, Bu Farida Dayat, Masya Allah ya, Bu Sunarsi, Bu Yuliana ya, Ibu Aril Palembang, Ibu Marwiyati Palembang ya. Allahu Akbar ya. Ya, gitu ya. Insya Allah. Makasih Bunda ya. Saya nggak bisa nyebut satu persatu. Kalau sebut satu persatu nggak cukup waktunya nanti ini ya. Intinya adalah semua santri ya, Bu Teti Roheti ya, Bu Juliana, seluruh santri ya, tanpa terkecuali dari ujung Papua sampai ujung Aceh, dari Aceh sampai Papua, dan 25 negara yang sering ikut. Negara yang paling tertinggi jamaah kita ngikut adalah Malaysia, kemudian Arab Saudi, kemudian Abu Dhabi, kemudian Dubai, ya, kemudian pindah ke Hong Kong, Cina, ya, Masya Allah, ya. Itu adalah negara-negara yang banyak penontonnya, ya. Allahu Akbar. Sehat selalu Bunda ya, sehat selalu, istiqomah. Sampai ketemu Jantung Waqiah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Ini yang masih ada nanya nih, Ibu lihat VT-nya Bu, udah sejelasin ya di ini yang di Facebook. Saya sudah ngeluarkan VT kemarin ya terkait dengan perkembangan yang ada. Jadi kita diblokir Ibu ya. Ibu sering-sering lihat VT Bu ya. Ya. Ini langsung nanya kenapa di TikTok nggak ada. Semuanya sudah dijelaskan di VT ya. Ya, begitu ya. Sampai ketemu ya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Bu Azana ya. Bu Teti, Masya Allah.